Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, kami kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu materi bab 4. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu ada Andi Permadi, saya Afnari Rofaki, Muhammad Rizky, Liza Ragiliana, dan Egles Dela Hulu. Next. Ya, materi kelompok kami yaitu membahas bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ada materi pembahasan per subbab. Kami akan membahas yaitu mulai dari yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam berbangsa dan negara. Yang kedua, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang ketiga, mengisi sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Next. Ya. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang keempat, yaitu yang keenam, yaitu rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Ya, jadi yang pertama itu ada menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam berbangsa negara. Di poin ini terdapat ada 2 poin, yaitu apa itu konstitusi, apakah fungsi konstitusi bagi sebuah negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi berfungsi juga sebagai membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang B ada memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Lalu yang ketiga ada dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Dan yang terakhir menjamin hak asasi warga negara. Oke, selanjutnya ada B, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Apa jadinya jika suatu negara tidak mempunyai aturan? Jika sebuah negara tidak memiliki aturan atau hukum yang jelas dan diterapkan dengan konsisten, maka masyarakat di dalam negara tersebut akan mengalami berbagai masalah yang serius. Akan sering terjadi sekali kejahatan-kejahatan seperti pelecehan seksual, korupsi, penganiayaan, dan lain-lain. Aturan dan hukum digunakan untuk melindungi hak asasi manusia. Jika tidak ada aturan, maka hak-hak asasi manusia seperti hak atas kebebasan, hak untuk hidup, hak atas properti, dan hak-hak lainnya dapat diabaikan atau dilanggar oleh pihak yang lebih kuat. Yang C, mengisi sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang pertama ada konstitusi, historis, sosiologis, dan politik. Sumber historis, Konstitusi Renville 1948, konstitusi ini dibuat saat Indonesia masih dalam keadaan perang dengan Belanda. Konstitusi ini merupakan kesepakatan antara Belanda dan Indonesia yang mengatur tentang perubahan status dari daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta menjadi negara bagian. Selanjutnya ada sumber sosiologis, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan konstitusi sangat penting. Partisipasi masyarakat dapat memperkuat legitimasi konstitusi dan memperkuat ikatan sosial politik antara masyarakat dan negara.
Selanjutnya ada sumber politik. Konstitusi mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara seperti hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi juga mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara tersebut. Adapun muatan konstitusinya, Miriam Budiarjo pada tahun 2003 mengemukakan bahwa setiap undang-undang memuat ketentuan-ketentuan mengenai pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ada pula hak-hak asasi manusia. Yang kedua, prosedur mengubah undang-undang. Yang ketiga, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Selanjutnya, konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Apa benar telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan? Setelah proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar NRI 1945 mulai berlaku sebagai dasar hukum yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, lalu apakah benar telah terjadi dinamika atau perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara NRI 1945? Benar, mengapa demikian? Karena sejak awal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dikatakan oleh Bung Karno sendiri bahwa ini hanya sebagai undang-undang dasar kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Kemudian, dinamika konstitusi Indonesia. Nah, dinamika konstitusi di Indonesia ini terjadi pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, masa berlakunya 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Kemudian Konstitusi RIS 1949 masa berlakunya pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian Konstitusi Undang-Undang Dasar 1950 masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, masa ini adalah masa Orde Baru, di mana masa berlakunya 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, masa Orde Baru, dan masa berlakunya yaitu 1966 sampai dengan 1998. Tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Nah, tantangan yang pernah dirasakan dan sudah teratasi dalam perkembangan konstitusi negara Indonesia adalah krisis kepercayaan pada tahun 1998, yang disebabkan oleh krisis ekonomi pada saat itu, di mana masyarakat sudah tidak percaya dengan pemerintahan yang mendorong terjadinya kerusuhan dan mendesak pemerintah untuk merombak kembali konstitusi setelah berhentinya Presiden Soeharto yang menjadi awal dari reformasi.
Kemudian bagian E mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Apa itu esensi dan urgensi? Nah, esensi, asal kata konstitusi dalam bahasa Prancis adalah constituer, yang berarti membentuk, atau pembentukan yang dimaksud di sini adalah membentuk suatu negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya konstitusi dalam sebuah negara, maka negara tidak akan terbentuk. Kemudian arti urgensi dalam arti ini adalah konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam ketatanegaraan suatu negara. Hamid S.A. Atamimi berpendapat bahwa pentingnya konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan, sebagai pemberi batas, serta bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Supremasi konstitusi artinya adalah konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Nah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Yang terakhir F, yaitu rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. 1. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam artian luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Kedua, konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Yang ketiga, dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Yang keempat, awal proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 1983 tentang referendum pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Lalu yang kelima ada dari proses perubahan Undang-Undang NRI 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang A, perubahan Undang-Undang NRI 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada sidang umum MPR 1999, sidang tahunan MPR tahun 2000, 2001, dan 2002. Hal itu terjadi karena materi perubahan Undang-Undang NRI 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusan. Lalu yang C, hal itu berarti bahwa perubahan Undang-Undang NRI 1945 dilaksanakan secara sistematis berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. Yang keenam, ada Undang-Undang NRI 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Sekiranya sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.